Jadi memang sejak awal kita udah ini, udah apa namanya, udah ada klaim-klaim secara sepihak lah, klaim secara sepihak yang dalam arti bahwa sistem pemerintahan atau sistem geopolitik yang bersifat terpusat itu berada di kelompok guru Tatia Bulan yaitu Parhasudbutan. Itulah nanti yang mendiami keturunan mereka yang mendiami kawasan pantai barat, pantai timur dan pantai barat yang berawal dari pantai barat, kemudian berakhir di pantai timur dan mereka kembali ke ini ke pegunungan, lari ke pegunungan. Jadi bahwa pusat ini menurut catatan itu lang bahwa pusat ini kerajaan Haturusan ini dia mah tempatnya. Di apa ini di Humbang ini? Karena di Dokon, alhamdulillah di dua nih. Nggak ada itu, tidak ada pernah di dalam memori kolektif lah bahwa Uluan itu masih kawasan Sumba itu. Molo eh, kalau kita berbicara tentang wilayah Bisaran dan wilayah Sedutan, eh, permasalahannya Uluan itu masih Habisaran. Justru pernyataan seperti itu akan melemahkan narasi yang menyatakan dari kelompok Raja Subbaun. Nah, aku sendiri bilang pola dari Boyhu terima secara penuh pernyataan ini. Mau lo tabereng kalau kita melihat daripada sistem kewilayahan daripada orang Batak di modern sekarang dibagi menjadi dua komunal besar yaitu komunal kelompok Habisaran dan Sedutan. Mulai dari si Jabur tempatnya Parna, kemudian Uluan sampai Belige itu Habisaran, sampai ke Simalungun Tanah Jawa itu masih Habisaran lebih. Nah, dari Pusuk Buhit, Cianjur mula-mula, Tamba, kemudian ke Ulu Darat, ke belakangnya Bakara, ke Dolok Sanggul, ke Tarutung sampai ke Baria Sedutan. Betul. Nah, cara berpikir seperti itu menurutku udah sangat konstruktif itu. Memetakan kewilayahan itu lebih dulu. Jadi, supaya tidak langsung klaim membabi buta. Berarti kita bagi secara topografi aja ya. Topografi dulu. Berarti kan yang ada dahulu itu ada dua kelompok, Habisaran dengan Hasudutan. Habisaran dipimpin oleh kelompok Isombaun, ya kan, Hasudutan dipimpin oleh kelompok Tatia Bulan, kira-kira begitulah kan. Ah, itu konstruktif dia. Jelas. Jadi kalau misalnya eh, itu langsung kami juga termasuk Sorba di Julu, Sorba di Jai, Sorba di Banua. Sorba kan identik dengan bahasa kosmik kan, bahasa kosmologi. Nah, Sorba itu penjaga pintu atau penguasa. Penguasa pintu tengah, pintu atas ya Nayabaton, pintu tengah Nairasaon, pintu bawah Naiswanon. Nah, kalau misalnya itu nanti menjadi klaim seperti itu akan runtuh tentang keberadaan daripada tiga kewilayahan Sorba di Julu, Sorba di Zai, Sorba di Banua dan keberadaan daripada raja kelompok Naisubaun atau Narosian Habisaran tidak akan bisa terpetakan karena akan selalu kita tunduk dengan bahasa primordial pamuron nami doham. Ya karena narasi-narasi yang berkembang kan justru Iya. tidak bisa Tano Tahu siang ini yang borbor itu masalahnya. Nah itu yang mau dilawan.
Makanya tadi aku bilang, kalau memang begitu cara berpikirnya, berarti Tuhan maupun yang dibeli itu bukan paus yang sifatnya. Bukan. Makanya songonau kan tetap dope dalam proses menganalisa, dalam proses menganalisa, dan bukan berarti menolak dan juga bukan berarti menerima. Tapi yang jelas ada di bahasa dokter. Nah, Kalau memang dua kelompok, dia bilang, dia mau tani Tuhan Suri Mangaraja, dia mau tani setiap bulan. Tapi bisa galai nakir begitu wangi di daerah ini itu daerah ini, ambil daerah ini kelompok setiap bulan. Itu cuma halanya kan. Maka saya meyakini begini, karena kekalahan perang Teri justru itulah menyebabkan masuknya ke terdesaknya ke daerah Habisaran tadi gitu loh. habis sara ke bahasahan ke timur dong baru. Iya iya. Nah, mulai do hasudutan ima barat. Jadi, mulai do pantai barat do pantai timur, ima tahatai. Nga cukup B. Nga gabi poin B inu pakata iyo. Kan ilo nang baru. Sudah menjadi hal yang sangat gamblang ketika kita bicarakan yang mana pantai barat, yang mana pantai timur, yang mana Habisaran, yang mana Hasundutan, yang mana Guru Tatia Bulan, yang mana Raja Isombaon. Selesai. Karena kan Habisaran kan daerah Toba lah, katakanlah secara umum lah ya. Karena tadi Cilindung kan masih masuk Hasundutan kan. Masih. Nah, masih masuk Hasundutan. Artinya, berarti kan daerah Toba, Samosir, sampai ke Simalungun tadi kan masih Habisaran itu kan. Masih. Daratan Sumatera inilah tiara ke belakangnya. Iyalah, ke arah depan ya. Kemudian mereka ke arah belakang Pusuk Buhit. Itulah nanti Humbang, Bakara, Humbang, Dulu Sanggul semua. Nah, dengan kekalahan perang tadi, saya di situ ada pergeseran. Nah, kelompok itu akhirnya menyatu kembali di Habisaran gitu loh tulang. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti kan kenapa kok jadi Tanah Pauseang? Makanya pertanyaan saya, di mana wilayah Suri Mangaraja atau Tuan Suri Mangaraja itu sendiri gitu loh. Iya, makanya aku bilang tadi, pantai barat, pantai timur, Guru Tatia Bulan, Raja Isumbaon, kelompok Perhabisaran, kelompok Perhasundutan. Nah, secara kewilayahan itu lebih tepatnya ya. Itu sudah dipetakan, bahkan secara struktur adat dan kebiasaan masyarakat. Mau kalau di Hasundutan, molo mangalahat horbo halaki itu Habisaran debain. Molo Perhabisaran di mana mangalah horbo tu Hasundutan debain. Nah, dari praktek semacam itu sudah membuktikan bahwa dua kelompok ini memang pada awalnya sudah bersepakat dengan praktek seperti itu dengan cara saling menghargai. Gitu. Kenapa para Hasundutan kalau mereka pengalahatan lain selalu itu Habisar. Perhabisar pemula mengalah selalu itu Hasundutan. Artinya ada di sana teknik penghargaan. Itu mulai semuanya aku beri. Tapi secara genealogis tentang bui tapi tahun nanti ya.
Secara genealogis nggak hal yang sangat tidak mungkin. Karena sejak awal genealogis yang dikatakan sebagai rujukan untuk berbicara tentang itu nggak bisa. Tetapi kalau sudah bermarga-marga fragmentasi sekarang mungkin bisa. Manurung, si Tambun, si Manjuntak. Nah, sampai di situ bisa berbicara spesifik tentang genealogis. Kalau ke atasnya nggak mungkin itu genealogis, hal yang sangat tidak mungkin. Mungkin. Berarti harus kita batasin dulu nanti ini sampai di mana kita bisa membahas secara ya kewilayahan dan secara geologis harus kita pisahkan supaya tidak membabi buta kan soal tulang sistem orang ini. Ya, makanya kita selesaikan aja secara genealogis di apa itu di marga-marga kita yang sekarang lah. Jadi jangan ada lagi yang mengaku marga Siraja Uluan, marga Naimarata, marga marga Borbor, marga Narasaun, marga Siabeton, marga Siswano. Tahu? Udah, dudukkan aja dulu kita sesuai dengan secara spesifik di marga kita itu. Alana molo horja kan praktek horja kan sudah genealogis itu baru. Praktek horja udah genealogis, jadi selesai dimargai. Karena bicara Siraja Batak kan paradigmanya itu kan sudah secara genealogis kan, jadi memang sudah pasti tidak akan nyambung kan. Iya, kita di ini disusupin satu abad lebih 126 tahun oleh praktek kerjasama daripada akademisi kolonial dan akademisi daripada Zending kan. Mereka bekerja sama untuk membuat suatu paham bahwa kita satu leluhur, padahal kita bukan satu leluhur, satu peradaban ya. Tapi kalau misalnya si Raja Batak dibuat menjadi memori kolektif sebagai pengenalan identitas, boleh pengikat atau kedekatan daripada manusia itu fungsi nih. Ya, mana so Batak gitu. Nah, memang untuk entitas sebenarnya, makanya tadi aku bilang tulisan si Pinton maupun si Pires itu memang hanya penguatan identitas kok sebenarnya, tidak mencapai ke substansi suku, ya kan? Iya, dia berbicara identitas. Bahwa entitas Batak itu sudah dikenal oleh dunia luar gitu loh. Lebih daripada itu nggak ada yang bisa digali dari situ gitu loh. Alano, banyak orang akan membantah rapat-rapat Huduleni Anggoro. Padahal rapat-rapat Huduleni itu kan jurisprudensi. Masalahnya sonon, jodoh kadang-kadang boleh kurang apa tebakan nggak berkaitan kotak perbiusan bukan? Nggak. Nah, berkaitan kau kerja. Air manjur di tergiling untuk perbiusan itu masalah anak. Sebagai dasar pedoman itu kan orang itu ndak boleh barometer dalam menggali sejarah peradaban, mana peradaban adat niat kita kan. Lebih daripada itu nggak ada yang bisa kita gali, ya kan? Masalahnya dan kerja dulu maka masalah perbiusan nih. Jauh di Karo mana di Karo si Bayak si Malungun Urung
di Sedua yang Pertaki menang naik. Kayaknya sama ya, sama kayaknya Urung juga. Nah, kalau itu tidak segera dipelajari, omong kosong berbicara budaya yang atau struktur adat yang asli, atau misalnya kalau acuannya masih dari hendak dulu berbicara tentang adat adat atau hukum konfederasi saat itu. Nah, permasalahannya kan di di kawasan Hasudutan mereka sebagian sudah mengenal konsep bius struktur pemerintahan yang tertinggi itu namanya Raja Uluan Raja, kemudian di Samosir ada Raja Duli, kemudian di kawasan Belige sampai Ajibata ini namanya Raja Pandapotan. Nah, itu pemimpin tertingginya. Kemudian ada beberapa lagi itu, ada Raja Porhara, Raja Porbaringin, Raja Partahi. Nah, itu yang perlu dikaji, bukan langsung tiba-tiba seperti yang di sini bisa Raja Bius, ada Raja Bius ini. Mana ada itu? Siapa Raja Pandapotan, siapa Raja Porbaringin, siapa Raja Porhara, siapa Raja Duli. Jelas, deh.